Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 Juli 2020, artinya umurku 52, lebih 1 hari ini. Dan seperti biasanya aku tidak biasa ulang tahun gitu. Karena dari kecil juga tidak pernah mengukur dengan orang lain gitu. Jadi rasa-rasanya dijalani sesuai dengan takdirnya sendiri-sendiri. Takdirku sendirilah. Alhamdulillah, anak-anak tidak perlu didisiplinkan untuk sholat, itu penting sekali. Pencapaian yang luar biasa gitu. Lalu ya sudah untuk 52 tahun tidak pernah melakukan dosa besar, insya Allah itu prestasi juga gitu. Aku hanya kemarin bikin catatan kecil karena sudah sering termislet gitu ya oleh orang yang kau anggap guru, orang yang pantas ku dengar gitu. Aku hanya ingin jadi, kalau ngasih nasihat bukan yang menghalangi atau mau jerumuskan gitu ya, karena sering lebih guru yang kujumpai kok seringnya lebih mementingkan egonya dibandingkan menyampaikan kebenaran dari pengetahuannya gitu. Misalnya contoh untuk belajar silat Pancasila yang stylenya karate itu di rumah, gurunya jelas bezina gitu, pokoknya besar. Terus gunanya nanti kalau kamu sudah bisa, kamu bisa memukuli bapakmu. Aku tidak tahu, bisa jadi karena kita tetangga dia benci sekali dengan bapakku. Tapi it's not guru tidak begitu gitu. Ketika aku belajar Aikido, gurunya bijak sekali gitu ya, tidak seperti itu gitu. Nah, dari SD apa ya, kalau SD yang kemarin ingat itu ternyata bahwa perilaku keluarga kakek dan nenek itu mempengaruhi kebahagiaanku gitu. Jadi ketika mereka tidak punya pikiran, aku tuh harus cucunya tuh mau dikapain itu nggak jelas. Jadi kakek neneknya masih mencari maunya sendiri. Pas sempat SD itu seingatku keluarga kami nol gitu ya, economically, pakai hartanya Pak Ale juga gitu. Tapi kalau keluarga aku nol, tertipu oleh, lebih tepatnya tertipu lah gitu ya, bisnis gagal itu gitu yang dijalankan oleh adik dari bapak, yang ketipu adalah Pak Ale dari ibu gitu. Jadi dia, bapak itu punya adik perempuan, suaminya Katolik, supir truk. Nah, dari situ dampaknya ke aku gitu ya. Rasa-rasanya kelas 4 SD itu aku selalu salah. Kelas 4 SD itu pertama kali aku ngerokok gitu. Dan ketika itu punya niatan untuk bunuh diri kelas 4 SD loh. Kelas 4 SD itu aku baru usia 9 tahun gitu. Dan pas sampai SD juga orang tua aku memutuskan untuk beli rumah itu di Tanah Mas Semarang.
Jadi pembelian rumah itu tidak di Palur, karena Palur itu dekat dengan tempat simbah yang dari bapak gitu ya, karena cuma gerombol gitu. Kalau di Semarang kan jauh. Terus kenapa kok akhirnya memilih berhutang gitu? Karena sebelumnya kalau nabung nggak bisa bohong gitu. Kalau dipakai nggak balik gitu. So, berhutang adalah cara yang baik untuk melindungi hartanya sendiri gitu. Kenapa kau belinya jauh? Ya supaya terjauhkan dari mertua gitu. Itu yang saya kelas 4 SD itu puncaknya kesedihan. Kelas 5, 6 alhamdulillah baik, kelas 6 baik. So dari semua itu emang itu takdirku, aku nggak bisa ngerubah. Kalaupun waktu itu bisa ngerubah, gimana? Nggak mungkin. Kita anak kecil. Alhamdulillah tidak bunuh diri gitu aja. So masih berapa lama lagi hidupnya ya tidak tahu gitu. Tapi memang tidak punya peran terhadap agamanya yang berarti. Ya semoga Allah ridho gitu ya, dan menjaga Islamnya sampai akhir hayat. Perjalanan sejauh ini kalau pas dipikirkan benar-benar sebenarnya baik-baik saja gitu ya, artinya bahwa bisa lebih buruk sih skenario-nya tuh bisa. Dan kalau lebih baik apakah jadi baik di mata-mata aku juga nggak tahu, karena bahwa kalau lihat mereka yang tiba-tiba pegang jabatan kok jadi hianat, rasa-rasanya bisa jadi mungkin aku juga gak kuat. Aku jadi ingat waktu lulus SMA nggak keterima itu, dan akhirnya bisa lihat sakaratul maut mbahku. Aku merasa pelajaran terbaiknya adalah melihat sakaratul maut itu gitu. Karena bahwa itu pasti dihadapi, dan kalau pasti dihadapi ya harus dipersiapkan. Kalau tidak ada persiapan gimana nggak pasti terjadi. Tidak ada yang kembali memang ya, tidak berarti bahwa kalau tidak ada yang kembali itu prosesnya harus sembarangan. Hal yang apa ya, menjadi bagian kalau harus membagikan tips atau kunci atau benang merah dari kehidupan, rasa-rasanya sih memang harus bercerita background ya. Kalau nggak cerita background itu agak susah gitu ya, karena bahwa hidup yang orang lain alami sudah pasti tidak aku alami, hidup yang aku alami orang lain tidak alami gitu. So background itu penting, karena seperti halnya kalau kita kepanasan dari sisi kanan ya akan bergeser ke sisi kiri, itu orang harus tahu. Jadi oh kenapa kalau dia sering ke kiri, itu kan membuat mudah orang mengambil pelajaran daripada berkonstrak-konstrak yang nggak jelas gitu, kita sendiri nggak tahu. Hal yang aku tahu adalah bahwa sekarang aku tahu gitu. Dulu aku kalau aku lihat dinasihatin orang itu, nasihat si pemberi nasihat sendiri belum tentu apa ya, orang yang cukup jujur gitu. Jadi misalnya
Ini ada orang bilang ke mahasiswa, ini kalau jalannya pengen cepet kayak tuh trading forex gitu. Sebenarnya dia belum tahu gitu. Dia juga hanya katanya. Nah, itu yang sering ku dengar. Dan orang sepertinya kalau mengatakan sesuatu tidak ingin dirinya kelihatan buruk, kayak misalnya aku pernah punya guru ngaji yang hobinya itu mencela gitu. Anak ITB kok nggak bisa aplikasi ini gitu. Nah, aplikasi itu ilmu yang rendah gitu dibandingkan pemrograman atau rangkaian listrik gitu ya, rangkaian logika gitu. Jadi dari situ indikasinya bahwa ternyata di sisi lain dia curang gitu. Di sisi lain curang, orangnya tidak terbuka. Gitu. Itu yang memang sayangnya adalah dia punya ilmu agama, aku nggak punya. Yang kadang-kadang dipertanyakan adalah apakah kalau waktu itu agama itu dilewatkan oleh ke orang-orang seperti itu gitu. Dan sepertinya belajar agama itu tertutup sekali waktu itu, dengan harus pengajian buku aja susah nyarinya gitu. Tuh. Sekarang zamannya berbeda, segala sesuatu yang kemarin-kemarin itu sulit sekali gitu, ini jadi mudah sekali. Segala sesuatu yang gelap gulita jadi terang benderang gitu. Dan rasa-rasanya harus berganti sudut pandang itu gitu. Mengambil pelajaran dari 52 tahun hidup ini, atau berapa ya, kalau di kan Hijriah sama Masehi itu jumlah harinya sama sebenarnya. Cuman tahunnya aja yang beda. Sudah 18.993 hari. Kalau tambah harinya 18.994 hari gitu ya. Terus kalau dibagi 355 hari gitu ya, Hijriah itu usianya sudah 53,5. Wah, 54. Apa itu yang tidak punya yang nulisnya untuk mengambil pelajaran itu gitu. Hal yang sering kulakukan adalah kalau bingung ya berhenti, kalau jalannya salah ya menepi gitu. Kalau kejadian di depan mata tidak mudah dipahami ya ngerem. Itu yang jurusnya selalu begitu gitu. Kenyataannya besok tidak tahu gitu. Terus pengetahuan yang didapat dari diri sendiri, kesimpulan diri sendiri itu terbaik, yang dikasih orang lain itu malah sering tidak terbaik gitu. Terus ada orang-orang yang perannya baik tapi tidak kelihatan. Jadi kalau di SMA 1 ketika kepala sekolahnya seorang motivator yang memberikan goal ketika hari pertama dan membiarkan anak yang mengelola dirinya sendiri, itu hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kepala sekolah yang seorang ahli mata pelajaran tertentu. Hasilnya drop sekali gitu. Itu yang ku tahu gitu ya. Jadi misal apa yang menjadi pengertian umum itu bukanlah yang benar gitu. Jadi misalnya kalau orang ngaji rasa-rasanya malah
tidak ada perenungan. Karena ngaji itu kalau kita setengah jam ngaji itu bisa jadi lupa, tapi kalau kita baca itu bisa jadi ingat gitu. Itu yang sangat berbeda. Rasa-rasanya ngaji kalau dulu waktu Ustadzullah itu kalau ngaji karena seminggu materinya sama, kalau kita mengulanginya 7 kali ya jadi ingat gitu. Tapi kalau ngaji itu apa namanya, apa ya, jadi malah dampaknya ke dirinya itu nggak pernah ditanyain gitu. Jadi pernah peristiwa ngaji aja gitu. So itu yang aku tahu gitu ya. Saya nggak tahu jelas betul itu, bukan salah. Oke, itu yang aku dapat. Memang belum punya sih pengetahuan mengambil pelajaran gitu. Rasa-rasanya itu yang sebaiknya aku dapatkan gitu ya, mengambil pelajaran dari kehidupan ini. Ya aku nggak tahu gitu. Malah ketika ITER itu aku dapatnya pelajaran dari orang-orang biasa yang tidak cukup tidak cukup berharga di mata masyarakat, atau at least dia menganggap dirinya berharga. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengajarkan alif bata itu rasa-rasanya orang yang layak diambil pengetahuan darinya gitu. Oke, rasa-rasanya itu aja gitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.